Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du. Tuan rumah yang saya banggakan, yang saya muliakan, hadirin teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di sudah berapa malam kita lalui? Ya, sudah banyak malam kita lalui bersama ya. Semoga ini bisa menjadi amal kita. Amin. Kita itu amal dan kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini karena masih majelis ilmu, di sini saya akan bercerita saja. Tapi bukan dongeng ya, tapi cerita tentang sahabat, tentang para ulia, tentang para syuhada, sedikit saja. Jadi salah satu ceramah yang disampaikan oleh Al-Maufurlah Mbah Maimun Zubair, pasti kenal semua dengan beliau. Mbah Maimun Zubair, tokoh karismatik terkenal nasional bahkan internasional. Beliau bilang, kita untuk menjadi baik gak bisa langsung niru Allah, gak bisa. Kenapa? Karena Allah gak makan, betul? Karena Allah gak minum, Allah nggak tidur, Allah nggak beristri, ya kan? Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul dan sebagainya. Jadi untuk menjadi baik apa? Sesuai firman Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi untuk menjadi baik kita harus niru orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ini contohnya. Ihdinas ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah. Bukan siratoka, bukan jalanmu, bukan. Tapi apa lafaznya dalam Al-Qur'an? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan, bukan jalan-jalan pakai sepeda ya. Maksudnya itu cara atau perilaku orang-orang yang mana Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa? Para ulama, para syuhada, para aulia, dan para orang-orang soleh. Contohnya di sini saya mencontohkan sahabat. Jadi dulu sahabat sebelum masuk Islam banyak yang kafir, banyak yang itu baik itu Yahudi, Nasrani maupun kafir. Tapi ketika masuk Islam, Rasulullah mengajarkan, jadi sahabat enggak semuanya diajak berzikir, enggak semuanya menjadi orang-orang pintar, enggak, tetapi kullun ya'mal ala syakilati. Ini yang penting. Ini adalah Al-Quran, kullun ya'mal ala syakilati. Hendaknya seseorang itu berbuat sesuai kemampuan masing-masing. Jadi yang nggak mampu mengangkat bata, yang masih kecil jangan angkat bata. Ya, kena tindih. Yang besar, yang kuat-kuat. Nah, kalau angkat bata dia yang paling utama. Itu karena sudah kuat. Ya. Tuh. Jadi salah satunya contoh Khalid bin Walid, beliau ketika bertaubat, ketika masuk Islam, ketika berada pada jalan yang benar, beliau bilang, kama aksartu fil qatli, kama aksartul qatla fil kufri, aksartul qatla fil Islam. Kalau dulu didengarkan sahabat-sahabat yang lain, jadi bilang gitu. Kalau dulu saya ini kafir, saya dini kafir membunuh orang-orang Islam, saya sekarang sudah masuk Islam, saya akan membunuh orang-orang kafir. Jadi tetap keren kan? Ya, jadi ketika gak dekut Islam gayanya preman, nantangin orang Islam. Ketika masuk Islam jadi loyo. Jadi hanya zikir saja, enggak berperang. Nah, contoh juga Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab memusuhi Islam, ya kan? Umar bin Khattab memusuhi Islam. Kemudian ketika Islam, yang takut siapa? Yang takut adalah orang kafir. Ayo, siapa di sini yang anak-anaknya yang mau jadi siapa? Mau jadi yatim, yang istrinya mau jadi janda, ayo datangi saya. Keren tetap kan?
Jadi harus kayak gitu. Jadi itulah pentingnya. Jadi sejarah itu jangan hanya sekedar dibaca saja, tapi juga dipahami dan direfleksikan. Bahwasanya apa? Kita semua sesuai kemampuan masing-masing. Ada sahabat yang ahli ilmu. Siapa? Namanya Abu Hurairah. Ada juga sepupunya Nabi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ahli ilmu. Ada yang ahli dagang. Siapa? Termasuk istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ikut perang? Enggak. Tapi menyumbang Islam, ya kan? Meninggikan martabat Islam dengan kemampuannya, yaitu fulus. Kita yang nggak punya fulus silahkan kembangkan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah ikut zikir ini, yang kerja, ya oke, silahkan kerja. Yang anak-anak sekolah, jangan pas diem tok zikir, enggak. Tapi kalau kita sudah punya motivasi harus tetap belajar. Karena kita yang masih SMP, yang masih SMA itu harus tetap belajar. Jadi seperti itu, ya itu. Terus juga hadirin yang saya banggakan, ketika kita mengkaji, ketika kita mendengar sejarah-sejarah tentang sahabat, tentang para aulia, maka itulah sebenarnya kita harus pilih mana. Apakah kita mau menjadi seperti Umar yang jadi preman bagi orang kafir? Taruhlah ini para tentara-tentara Islam kalau sekarang. Apakah kita mau jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pejuang Islam dari aspek keilmuannya ketika dulu sahabat? Ya kan, taruhlah sekarang ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sudah masuk SMP, yang sudah MA, tinggal nulis ilmu. Ya jadi kita bukan perang lagi, bukan apa istilahnya keket ya, bukan berantem, tapi kita belajar yang rajin. Apa kita mau jadi Sayyidah Khadijah atau seperti Utsman bin Affan yang memperjuangkan Islam dengan kekayaannya? Siapa orang-orang seperti ini kalau zaman sekarang? Mereka miliarder mungkin. Atau kita yang sudah punya usaha, punya kerja, kita sumbangkan untuk majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir dan sebagainya, untuk masjid dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.